Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran hari ini berjudul Rasa Cukup. Untuk bisa menundukkan hasrat atau keinginan liar yang merajalela dalam hidup kita harus memiliki rasa cukup. Rasa cukup dalam teks aslinya adalah autarkeias. Kata ini kita temukan dalam 1 Timotius 6 ayat 6. Kata autarkeias berarti self-satisfaction atau kepuasan pribadi, ya. Contentedness atau kepuasan. Juga berarti a competence, kompetensi atau wewenang. Dalam Alkitab King James Version, kata ini diterjemahkan contentment, but God lines with contentment is great gain. Kata autarkeias hendak menunjukkan sikap hati yang merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Karena itu dalam terjemahan Today English Version, ayat ini diterjemahkan menjadi satisfied with what he has. Puas dengan apa yang dipunyainya, puas dengan apa yang dimilikinya. Tanpa rasa cukup, kita tidak dapat merdeka dalam Tuhan. Tanpa rasa cukup akan dikendalikan oleh nafsu duniawi atau ambisi pribadi. Rasa tidak cukup merupakan irama yang dimiliki hampir semua orang yang membuat mereka terikat dan mencintai dunia ini. Saudara-saudara, dunia kita hari ini dibawa kepada semangat materialisme yang sangat kuat. Ya. Manusia menjadi manusia yang konsumeristis dan bergaya hidup konsumtif. Iklan-iklan berbagai produk mulai dari kosmetik, makanan, pakaian, sampai kendaraan begitu memikat sehingga mendorong atau membangkitkan minat banyak orang untuk memiliki apa saja yang disajikan oleh dunia ini. Saudara, keadaan ini membuat banyak orang tidak dapat membedakan antara apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan atau hasrat. Tidak semua barang yang diinginkan adalah kebutuhan. Kebutuhan dan keinginan merupakan dua hal yang sangat-sangat berbeda. Jadi saudara-saudara, kalau seseorang sudah tidak bisa membedakan manakah kebutuhan, yaitu apa yang benar-benar dibutuhkan untuk menjalani hidup ini, dan yang mana keinginan, rusaklah kehidupannya. Tuhan menghendaki kita memiliki rasa cukup. Oleh karena itu, di dalam 1 Timotius 6 ayat 8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Maksud ayat ini adalah adanya hal penting yang membuat seseorang dapat menjalani hidup ini. Bertalian dengan hal ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita mengucapkan doa Bapa kami, ya, yang perkataannya seperti ini: berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Rasa cukup memang relatif. Cukupnya seseorang berbeda dengan orang lain. Akan tetapi seorang dapat menguji apakah yang diingini itu memang benar-benar kebutuhan atau ternyata berunsur keserakahan, kesombongan, bahkan upaya meningkatkan harga diri. Kalau seseorang cukup dengan motor, ia harus merasa puas dengan motor. Namun kalau ternyata memang ia membutuhkan mobil, apa salahnya? Jangan berupaya memiliki mobil dengan dasar kesombongan atau meningkatkan nilai diri. Sebab di dalam pemandangan manusia fasik hari ini, orang yang mengendarai mobil lebih berharga dari yang hanya mengendarai motor. Seorang yang cukup dengan mobil niaga, ya, atau minibus hendaknya puas dengan mobil kelas ini, ya. Saudara, jangan mengingini sedan hanya karena harga atau kesombongan. Demikian pula dengan rumah atau tempat tinggal. Kalau seseorang sudah cukup dengan rumah dengan luas bangunan 100 meter, ya jangan memaksakan diri untuk memiliki rumah dengan luas bangunan 200 meter. Kalau anak mulai bertambah, perlu beberapa kamar lagi, tidak ada salahnya memiliki rumah lebih luas. Namun jikalau memiliki rumah lebih besar, ya, dasarnya hanya untuk pamer
dasarnya hanya untuk kesombongan, itu merupakan keserakahan. Di dalam Alkitab, keserakahan sering dikemukakan sebagai dosa utama atau cardinal sin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mengapa keserakahan disebut sebagai dosa utama? Sebab keserakahan ini ternyata di dalam Alkitab disamakan dengan berhala. Dalam Kolose 3 ayat 5 menyatakan bahwa "and covetousness, which is idolatry." Ya, ketamakan adalah berhala. Kata berhala di sini, ya, idolatry, merupakan terjemahan bahasa Inggris, ya, dari kata idol. Kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, eidolatreia. Kata ini merupakan gabungan dua kata, eidolo dan latreia. Kata eidolo berarti berhala, dan kata latreia berarti berbakti. Berhala itu berarti kebaktian kepada objek lain di luar Tuhan. Ya, berhala itu artinya bisa membuat fokus orang bergeser, ya, daripada Tuhan. Ketika seseorang mengingini materi lebih daripada yang patut dimilikinya dan menjadikannya kesombongan atau nilai diri, sebenarnya ia membaktikan dirinya kepada materi tersebut. Tuhan tidak lagi menjadi satu-satunya yang ia kejar dan ingini. Posisi Tuhan digantikan oleh keserakahan akan satu objek atau materi tertentu yang dipandang mendatangkan kehormatan, kebahagiaan, dan pengharapan dari orang lain. Tidak heran makanya, ya, keserakahan sama dengan perzinahan atau percabulan rohani. Tuhan menentang hal ini dengan hukum pertamanya, ya, yang berbicara seperti ini: jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.